Halo, perkenalkan nama saya Leonard Gemilang Putra Merdeka Gustiansyah, mahasiswa semester 6 Teknik Informatika dari Universitas Brawijaya dengan IPK sementara 3,81. Saya merupakan pribadi yang ambisius, kritis, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Saya memiliki minat di bidang AI dan juga machine learning. Awal mula saya memiliki minat ini dimulai ketika saya mulai mengenal ChatGPT pada awal semester 2. Lalu dilanjut pada semester 3 yang dimana saya mulai mempelajari tentang kecerdasan buatan, dan dilanjutkan lagi kepada semester 4 dan semester 5 yang saya mulai mendalami tentang machine learning dan akhirnya mempelajari tentang machine learning operations ataupun yang dikenal sebagai MLOps. Setelah masa perkuliahan tersebut, saya menjadi semakin yakin bahwa saya memiliki minat yang sangat besar di bidang AI dan juga machine learning, sehingga saya ingin memiliki karir di bidang ini. Oleh karena itu, saya melihat program Digistar Internship ini sebagai peluang untuk saya mengembangkan karir di bidang yang saya minati ini. Motivasi saya ingin mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari untuk memecahkan sebuah masalah yang nyata dan juga berdampak. Selain itu, Telkom juga bagi saya memiliki reputasi yang sangat baik, sehingga saya sangat yakin dengan mendapatkan pengalaman intern di sini, saya akan mendapatkan pengalaman yang sangat baik juga. Saat ini, saya sedang aktif dalam 2 kegiatan yang relevan dengan minat dan passion saya. Yang pertama, saya baru saja lulus dari program studi independen yang bernama Coding Camp 2025 Powered by DBS Foundation sebagai Machine Learning Engineer cohort. Saya lulus dari program studi independen ini dengan mendapatkan distinction graduate atau 10% peserta terbaik. Di dalam program ini juga saya mempelajari berbagai macam course seperti dasar AI yang mempelajari tentang apa itu AI, machine learning dan deep learning secara sekilas, lalu dilanjutkan dengan dasar visualisasi data yang mempelajari tentang bagaimana cara memilih chart yang baik, dan mempelajari bagaimana cara memvisualisasikan data yang dapat menyampaikan insight-nya kepada audiens, lalu dasar SQL yang mempelajari sintaks-sintaks SQL, pemrograman Python, analisis data dengan Python yang dimana kita menggunakan tools seperti Pandas, Matplotlib, dan lain sebagainya, machine learning untuk pemula yang mempelajari tentang supervised learning dan unsupervised learning, fundamental deep learning yang mempelajari tentang perceptron, NLP, dan lain sebagainya, pemrosesan data yang mempelajari tentang ETL ataupun extract, transform, dan load, dan machine learning terapan yang sebenarnya membahas hal yang sama, hanya saja lebih mendalam, tetapi kita lebih dituntut untuk pengimplementasiannya dan juga dokumentasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Selain kegiatan studi independen tersebut, saya juga sedang aktif sebagai freelance AI trainer, yang dimana peran saya dalam bidang ini adalah melatih AI seperti data labeling, data annotation, dan juga prompting, dan lain sebagainya. Dari seluruh kegiatan yang sudah saya lakukan, baik dari kampus, dari studi independen tersebut, saya sudah mengerjakan berbagai macam proyek. Tetapi proyek yang paling membanggakan bagi saya adalah capstone proyek untuk memenuhi syarat kelulusan studi independen tersebut, yang bernama Skinalize, yang merupakan website responsif untuk mendeteksi dini kanker kulit. Alasan mengapa saya bangga terhadap proyek ini, karena proyek ini juga menghasilkan akurasi yang sangat tinggi sehingga dapat mengklasifikasikan 7 jenis lensi kulit secara akurat, lalu mengimplementasikan fitur yang belum ada sebelumnya, yaitu saran generatif berdasarkan penyakit yang dideteksi, dan juga menerapkan fitur indeks UV yang mendeteksi apakah indeks UV di daerah pengguna sedang berbahaya ataupun tidak. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab dalam perancangan model, proses training, hingga pengimplementasian fitur saran generatif ke dalam aplikasi webnya. Tantangan yang saya dapatkan selama mengerjakan proyek ini adalah model yang overfitting, sehingga solusi yang kami lakukan pada saat itu adalah melakukan dropout, early stopping, reduce LR on plateau, dan juga class waiting. Setiap langkah dalam pengerjaan proyek ini juga sangat berkesan bagi saya, karena tidak hanya dalam bidang teknisnya saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan soft skill yang lainnya seperti mengorganisasi dan juga komunikasi. Oleh karena itu, proyek Skinalize ini merupakan salah satu proyek yang saya banggakan selama saya mendalami bidang machine learning dan juga AI ini. Berikut merupakan tools, library, dan bahasa pemrograman yang sering saya gunakan dalam skala 1 sampai 10. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dapat mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari ini dan dapat berkontribusi sebagai AI Engineer di Digistar Internship Telkom Indonesia ini. Saya sangat antusias untuk belajar lebih banyak lagi dan mendapatkan pengalaman yang baru bersama tim AI Engineer di Telkom Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini.